persahabatan, ya dibilang mending 3 hari, aku lu seminggu. Oh, berarti lebih wali aku berarti. Lebih parah. Itu orang yang mendengar, oh mending berarti. Semangat lagi. Nah, semangat lagi. Nah ini setidaknya konteks daripada pembahasan Nabi Nuh ditampilkan dalam Al-Quran. Dan itu pun ketika Nabi Muhammad SAW awal-awal berdakwah, karena untuk menyemangati Nabi Muhammad. Tenang saja. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang seperti yang tidak mau taat, mencaci, itu bisa lebih dahsyat lagi. Nanti hukumannya lebih daripada hukuman kaum Bani Rosid, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Nah, ini metode dakwah yang kita bisa ambil sebelum nanti kita langsung saja terjemahkan. Nah, itu perbedaan pendapat mengenai kejadian banjir bahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh masih ingat Pak kenapa dinamakan Nabi Nuh? Kenapa Nabi Nuh? Saya pernah sampaikan ini sepertinya. Kenapa bisa Nabi Nuh? Nuh itu artinya tangisan. Kenapa Nabi? Karena awal-awal Nabi Nuh ini menyepelekan anjing. Kamu di binatang hina, kamu menjijikkan. Ternyata setelah itu ditegur bahwa anjing itu binatang yang ciptaan Allah, nggak boleh menyepelekan, nggak boleh merendahkan, menghinakan. Setelah itu nyesal, nangis terus gara-gara kelingan itu. Kalau Nabi Nuh dibahas soal masalah itu nangis lagi. Saking nangisnya sering, apa? Maka dinamakan Nabi Nuh. Yang sering nangis. Nah, maka kita bilang kalau kita jumpai hewan-hewan yang dihinakan dalam arti itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam ilmu fikih syariat, babi, anjing, kita cukup bahwa ini adalah fikihnya seperti ini. Tapi tetap itu adalah hewan. Kalau kita mau bunuh dengan cara yang baik, yang mana cepat, jangan disiksa. Kalau kita, oh ini anjing rabies ini, ya cari alat yang mana ketika bunuh itu langsung cepat mati lah. Sudah kasih racunnya cuma sedikit, makanannya banyak. Ditonton di video, diviralkan. Wah, namanya niatnya bagus karena anjing itu mengganggu, tapi caranya yang tidak bagus. Itu ada hikmahnya. Hanya saja ketika kita melihat, ya itu bukan berarti itu hina, tidak, tapi itu memiliki sudut pandang ataupun perlakuan khusus dalam syariat Islam. Oke, kita lanjutkan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Empat puluh satu ya. Halaman 184 masih di bagian atas sebelah kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال Nuh berkata, irkabu, naiklah kalian, fiha, di safinah ataupun di kapal, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan menyebut nama Allah ketika berlayar, majriha wa mursaha, dan ketika nanti berlabuh. Mursaha itu berlabuh atau menepi. Bi fathil mimaini wa dhammihima masdaroni ay jarriha wa rusuha ay muntaha sirha. Dengan difathahkan mimnya dan dhammah keduanya, masdar sebagai masdar kata benda, ay jarriha wa rusuha, berlayar dan menepi, ay muntaha sirha, ketika sudah sampai di tempat berlayar ataupun ujung daripada berlayar. Nah, di sini ada satu hukum bacaan namanya bacaan imalah. Imalah itu apa? Fathah tapi dibaca sedikit miring seperti kasar. Bacanya biasanya majroha, tapi dimiringkan sedikit majreha. Dan satu-satunya ini imalah.
bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi majriha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna sak temene sesungguhnya Rabbi Tuhanku laghafurur rahim, pasti mengampuni dan maha juga pengasih atau penyayang. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini sejarahnya bagaimana? Ada yang berpendapat air bah banjir Nabi Nuh itu, Pak, itu tidak hanya dari laut, dari bumi, tapi dari segala penjuru arah itu air itu datang. Dari bumi juga nyemburkan air, dari atas juga turun air, kanan kiri pun air. Nah, makanya ketika Nabi Nuh menyeru, mengajak ataupun memerintahkan kaumnya untuk naik, nah pada naik itu Nabi Nuh bilang bismillahirrahmanirrahim. Karena pas naik itu pas datangnya air, maka bahtera ataupun kapal tersebut goyang. Maka mengucapkannya majruha, tapi karena goyang majriha. Wa mursaha, kenapa tidak dibaca wa mursaha? Karena pas mursaha ini sudah tenang. Kan biasanya kalau air baru datang itu kan kalau naik kapal kan gitu, kemudian balik. Karena airnya baru datang, goyang kapalnya, majriha wa mursaha, langsung kapalnya diam. Nah ini kalau besok ditanya, nah, kenapa majriha? Karena naik kapal goyang itu majriha. Panik-paniknya lagi, Pak, tidak hanya kapal goyang, Pak. Kalau kapal goyang biasa, tapi panik apa? Panik datang air semuanya dari segala penjuru arah. Nanti bahkan di sini ada tafsiran bahwa air itu tidak hanya dari bawah, dari bumi. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku pasti akan mengampuni, maha pengampun dan maha penyayang. Apa maksudnya maha pengampun, maha penyayang? Haitsu lam yahlikuna, sekiranya karena tidak menenggelamkan ataupun membinasakan kami. Padahal bisa saja walaupun beriman dibinasakan Allah, bisa saja. Bagi janji Allah apa? Ketika ada satu kaum bermaksiat, maka yang kena dampak semua. Kata Haji Zainuddin Amjad, bagus sekali. Yang maksiat elu, yang mabuk elu. Nah, ketika banjir, kita semua yang dapat. Itu bilang gitu saja, kamu nggak usah melarang-larang saya. Ini hak prerogatif saya untuk mabuk, untuk maksiat, untuk zina, untuk judi. Ya kalau itu seumpama banjirnya cuma datangnya kepadamu saja ya nggak masalah. Tapi banjirnya juga menenggelamkan rumahku, ini loh yang masalah gitu. Nah. Wahia tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayyal kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahia tajri, dan perahu, yaitu artinya perahu, dan ia perahu tajri berlayar bihim membawa mereka orang-orang kaum berimannya Nabi Nuh fi maujin kal jibal, di ombak kal jibal yang seumpama atau seperti gunung. Ombak itu saking dahsyatnya seperti gunung, maksudnya menggulung-gulung ataupun tingginya seperti itu. Sedangkan orang kena tsunami saja bilang katanya 5 meter, 6 meter, 10 meter. Kenapa? Sudah panik. Ketika itu sudah nggak bisa namanya memperumpamakan itu adalah seperti gunung, kan? Ini saking dasarnya seperti gunung fil irtifa'i wal ard. Apa maksudnya seperti gunung? Karena tingginya, karena dahsyatnya. Gunung kenapa kita heran? Karena dia tinggi, karena dia dahsyat ataupun besar. Makanya masya Allah, gunungnya tinggi sekali. Gunungnya besar sekali. Wa nada Nuhun ibnahu,
Nah, tanwin ketemu apa? Ketemu sukun, maka bacanya bukan nuhubnahu tapi nuhunibnahu, ada nunnya. Nuhunibnahu. Wanada, dan menyeru siapa? Nuhun, Nabi Nuh ibnahu, kepada anaknya Kan'an, yang dimaksud anaknya yang bernama Kan'an. Wa kana fi ma'zilin, wa kana, karena ada si Kan'an itu fi ma'zilin, di satu tempat, anis safinah, yang jauh dari kapal sama bilang kapal. Nah, sampai ke bawah safinah itu kapal, perahu, bilangnya malah kapal. Maka diseru, diajak, karena Kan'an ini malah menjauh di suatu tempat, menjauh daripada kapal. Tandanya nggak mau naik kapal ini. Dan Nabi Nuh yang fitnahnya seorang bapak, ya pengen ngajak anaknya. Siapa tahu mau. Ya bunayya, wahai anakku, irkab, naiklah, sopo siro, kamu, ma'ana, bersama kami, walatakun, dan jangan menjadi siapa kamu, Kan'an, ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Naik sini sama kita, jangan kamu termasuk orang-orang kafir yang nggak mau naik itu, nggak mau iman. Qala sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma'i, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Ayat selanjutnya, qala sa'awi, si Kan'an ini bilang, sa'awi, aku akan lari, aku akan berlindung, ila jabalin, menuju gunung, yaqsimuni, yang bisa melindungi aku, yamna'uni, yang dapat mencegahku dari banjir itu, minal ma'i, dari air. Nah, Kan'an ini pakai logika. Nah, ini logikanya bukan hal yang utama dalam memahami syariat. Nabi SAW ajarkan kepada sahabat, ketika datang perintah Allah, tentu jelas itu didengar dari lisan para nabi. Gak mungkin perintah Allah semua langsung dapat, itu berarti nabi. Nabi saja dapatnya prosesnya lewat malaikat Jibril. Maka ketika datang perintah Allah, akal ini jangan dinomorsatukan, tapi yang dinomorsatukan adalah sami'na wa ata'na. Dengarkan, taati. Terlepas dari kita bisa mencari hikmah di dalam suatu syariat, perintah Allah, kesehatan, kalau sholat itu kesehatannya seperti ini. Bukan dalam satu buku, saya kasih contoh. Ada buku tentang refleksi. Ternyata pusatnya sesuatu kalau sakit itu bisa diredakan dengan memijat telapak kaki. Kalau gigi bagian sini sakitnya, telapak bagian sini, punggung bagian ini. Tapi tanpa sadar kita sholat, coba, yang banyak gerak apa? Ya kaki kan? Bukan berarti gerak jalan, Pak, ya? Enggak. Tapi ketika duduk ditarik. Buktinya apa? Jari jemari kaki kanan ini pun ditahan. Kemudian ketika iftiros, satunya ditekuk, yang ketika tawaru, duduk tahiyat akhir, dimasukkan di dalam sela-sela apa bahasa kita tuh. Nah, kaki yang sebelah kanan kita itu secara tidak langsung narik kayak urut itu, Pak. Udah kayak senam ringan. Tapi saya tidak katakan sholat itu senam. Nanti kalau orang bilang, oh ternyata sholat itu senam, jadi orang akan mengada-ngada tentang sholat. Ya, takbirnya jadi gini. Allahu Akbar. Enggak. Tapi paling tidak itu cara Allah Subhanahu wa taala meletakkan logika manusia untuk memahami syariat. Tapi ketika menerima syariat tidak boleh dengan menggunakan akal. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj, kalau pakai akal nggak akan iman. Bagaimana mungkin jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dalam waktu hanya 1 malam? Kalau sekarang iya ada pesawat jet. Sekarang orang Isra lebih bisa lagi. Mau tidur langsung bilang sama istrinya, tadi malam aku dari Amerika. Nah, kalau suaminya ini presiden bisa jadi juga.
Nah, bisa jadi juga. Walaupun tetap pakai pakai berapa jam, tapi paling tidak 12 jam bisa ke sana. Saya dari Amerika, sudah balik lagi. Saya adalah nabi. Wah, semua bisa. Tapi zaman dahulu kendaraan belum ada kecuali kuda, kecuali dari binatang. Mobil saja baru tahun berapa nih Pak? 1200 sekian. Itu pun masih kerangka mobil yang seperti sepeda. Bannya masih ban sepeda. Apalagi ini sudah 1400 tahun yang lalu. Maka ketika kita menerima syariat samina wa ata'na. Allah nggak suka dengan orang yang banyak komentar. Mending kamu bilang iya, kalau enggak ya enggak. Biar enggak tergolong orang yang munafik. Apa munafik? Masuk logika iman, enggak masuk kafir. Nah, munafik kayak gitu. Iman pada Nabi enggak masuk akal nih bagi mereka. Nabi ini dari orang Arab, sedangkan Nabi dahulu dari orang Bani Israel banyak. Tapi sekiranya menguntungkan, oh iya, ini pas yang di daerah saya ini orang mayoritas Islam. Kalau saya nggak Islam, nanti perekonomian saya jatuh, saya dikucilkan karena beda agama. Bagaimana? Oh saya Islam saja lah. Tapi karena ini saja niatnya. Tapi yang lainnya saya tetap nggak main. Itu berarti munafik. Munafik yang itiqodiyah, keyakinan. Nah, maka Kan'an ini nggak mau taat, kenapa? Karena pakai akal. Rumusnya ada air pasti menenggelamkan bagian bawah terlebih dahulu. Yang selamat siapa? Yang paling atas. Buktinya apa? Kena juga. Kenapa? Karena dia lebih ikuti logika ketimbang daripada perintah Nabi, perintah bapaknya. Tapi dalam hal ini sebagai Nabi, bukan sebagai anak. Qala la asimal yauma min amrillah. Qala ngendika sapa Nabi Nuh, la asimal yauma, enggak ada pelindung, enggak ada penolong, enggak ada penjamin pada hari ini min amrillah dari urusan Allah. Maksudnya azabnya Allah. Illa marrahimah, kecuali man Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahu fahuwal maksum. Qala ta'ala, Allah lah yang maksum. Apa maksum? Penjaga. Maksum itu bisa berarti dijaga, bisa diartikan juga penjaga. Nabi itu maksum, maksudnya apa? Dijaga. Tapi kalau Allah maksum, maksudnya apa? Penjaga. Enggak ada penjaga, enggak ada pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahala bainahumal mawjud, wahala dan penghalang bainahuma di antara keduanya, yaitu Nabi Nuh dan anaknya, al mawju ombak, fakana minal mughraqin, fakana maka ada sopokan anaknya Nabi Nuh minal mughraqin, termasuk orang-orang yang gelap ataupun kelelep ataupun tenggelam. Akhirnya tenggelam karena Nabi nggak akan bicara kecuali itu wahyu dari Allah. Sakit gigi, rumus dunianya ambil obat ke dokter. Tapi sunnah nabinya apa? Kita ngadep Allah dulu sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita bilang saya nggak mau sholat kok, kan sunnah saja nggak masalah. Tapi kalau masih pikir-pikir, sholat ya nggak puber Pak Ustadz, sholat malah keburu giginya malah hilang. Waqila, dan difirmankan, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumin zalimin. Waqila, dan difirmankan, kita sudah tahu kilnya itu siapa yang memfirmankan? Allah. Karena sudah ditahu maka cukup dikatakan dikatakan. Tapi kalau dalam ilmu ataupun obrolan, kalau dikatakan tandanya nggak tahu siapa yang berbicara. Dikatakan bahwa di Sinjai ini terdapat makhluk yang unik. Nah,
Kalau orang mengatakan dikatakan, tandanya dia pun nggak tahu siapa yang mengatakan. Tapi kalau di dalam Quran wakilah dikatakan siapa? Sebelum sudah masyhur siapa? Allah yang berfirman, ya ardu bela'i, wahai bumi abla'i, telanlah ma'aki, airmu. Air bah itu tadi Pak, suruh nelan. Alladzi nabi aminka fasyaribat dunaman nuzila minas sama manazala minas sama'i fasara anharon wa baharon atau wabiharon. Allah Subhanahu wa taala perintahkan bumi ibla'i ma'aki, telan itu air. Maksudnya apa? Surutkan, hilangkan itu air. Kan air tadi munculnya dari tanah yang pertama. Alladzina bi'aminka, yang engkau telah semburkan ataupun engkau munculkan. Fasyuribat, maka minumlah kembali ataupun telanlah kembali. Dunama nazala minas sama, tapi bukan air yang turun dari langit. Fasoro, maka kemudian air yang turun dari langit anharon wa biharon, air yang turun dari langit itu jadi sungai, jadilah laut. Jadi ketika air bah itu sudah menenggelamkan daripada manusia yang tidak mau beriman, kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau iman, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, telan kembali wahai bumi air tersebut, tapi air yang di atas belum berhenti, masih mengalirkan air, menurunkan air, berarti hujan, masih menurunkan hujan. Maka air yang dari langit itu, itulah yang menjadi sungai pada saat ini dan menjadilah laut. Waya sama aqli'i, nah barulah wahai langit aqli'i, amsaki, mandek, baru mandek, anil mator, dari hujan, mandek, nurunkan hujan. Famsakat, maka langit pun atas perintah Allah berhenti menurunkan air. Wa ghidul ma'u wa qudhiyal amr wa ghidu naqasa, air itu surut berkurang, al-ma'u yaitu air, wa qudhiyal amr, maka ketetapan daripada ketetapan Allah, tamma amruh halal ki qaumin, maka ketetapan Allah azab tersebut berhenti seketika. Wastawat alal judi, kemudian safinah itu menyandar ataupun berlabuh, wa kufiyatis safinah, bahtera kapalnya Nabi Nuh itu berhenti menyandar alal judi, di bukit judi. Bukan judi, permainan judi, tapi di bukit al-judi. Jabalu bil jazirah, satu bukit, satu gunung yang terletak di pulau. Jazirah itu pulau, maksudnya pulau atau benua. Di jazirah bikor bil Mausil, yang dekat dengan negeri Mausil. Mausil ini ada mengatakan kita di antara perbatasan Turki dan Iran. Orang sekarang nyebutnya Armenia. Kalau itu. Waqilah, dan dikatakan Allah berfirman, bu'dal liqaumil zalimin, binasalah, halakan, celakalah lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Bagi kaum yang zalim. Jadi prosesnya diberi air bah sampai Allah Subhanahu wa taala suruh berhenti. Itu yang pertama kali suruh berhenti adalah bumi, barulah langit. Makanya masih ada sisa di antara berhentinya bumi dengan langit, maka air yang tersisa dari langit itu menjadi sungai dan menjadi laut pada saat ini. Maka di mana-mana dataran rendah paling rendah adalah laut. Semua air mengalirnya ke laut. Sungai ya air laut mungkin berarti. Air laut berarti air sungai, karena ngalirnya ke laut. Ada air laut ngalirnya ke sungai, Pak? Sebagaimana yang minggu pekan lalu saya sampaikan juga, berapa lama terombang-ambing ataupun di bahtera? Ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan
6 bulan. Kebanyakan mengatakan 6 bulan. Bukan berarti terus banjir, tewas, terus langsung surut lagi ya, enggak, tapi 6 bulan. Makanya Nabi Nuh kita tidak hanya memasukkan manusia dan hewan, tapi bahan-bahan pokok juga dimasukkan karena untuk bekal makanan sehari. Orang dolim di sini adalah al-kafirin, orang kafir. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ayat ke-45. Wa nada Nuhun, Nabi Nuh menyeru rabbahu kepada Tuhannya, doa. Faqala seraya berkata, Rabbi, duh Gusti, inna bani, saat temani anakku, Kan'an yang dimaksud, min ahli, termasuk daripada keluargaku. Wa qad wa'adtani binajatihim, sedangkan engkau ini berjanji apa? Berjanji untuk menyelamatkan daripada keluargaku. Kan di ayat sebelumnya ada Allah Subhanahu wa taala apa? Akan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berdoa, ini kok masih ada satu orang anakku Kan'an, tapi buktinya tidak selamat. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya kalau Allah sudah janji pasti ditepati. Wa inna saat temani wa'daka, janjimu ya Allah al-haq, itu benar. Alladzila khalafa fihi, enggak akan membinasakan. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah seadil-adilnya ataupun sebijak-bijaknya yang bijak, hakimnya. Engkau pasti adil, kalau sudah janji engkau pasti hikmah, engkau pasti akan tepat. A'lamuhum wa adaluhum, maksudnya engkau lebih mengetahui mereka dan engkau pun apa? Bersifat adil terhadap mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman menjawab daripada doanya Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, ya Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih fala tas'alanni ma laisa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala ta'ala, Allah ngendika, ya Nuh, wahai Nuh, innahu sak temene Kan'an laisa min ahlika. Kan'an itu bukan termasuk ahli apa? Ahlika, keluargamu. An-najim au min ahli dini, maksudnya bukan termasuk keluargamu yang selamat, au min ahli dini, dan juga bukan termasuk keluargamu yang iman, yang beragama. Kan Allah janji akan menyelamatkan keluarganya, tapi anaknya Kan'an nggak selamat. Nah, kan katanya ini kan keluarga yang diselamatkan, Kan'an berarti dapat tuh. Tapi enggak, yang dimaksud itu keluarga apa? Yang mau iman. Tapi anak-anak Nabi Nuh pun sebagaimana yang kemarin Sam, Ham dan Yafid tetap selamat. Itu yang menjadi cikal bakal bangsa. Nah, maka patokan daripada keluarga saudara secara syariat adalah seagama. Walaupun itu secara keduniaan itu ya bapak kita, ibu kita, anak kita, tapi ketika terbatas oleh iman, itu di pandangan Allah itu adalah orang lain. Pembahasannya sudah antara Islam dan kafir atau tidak Islam. Sedekat apapun. Namanya fitrah seorang bapak jadi nabi, ya tetap pengen anaknya tetap iman. Tapi tetap batasan itu tidak akan bisa membatasi apa yang sudah dibatasi oleh Allah. Dasar daripada hidup mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat adalah iman. Ketika sudah nggak beriman, meskipun anak itu bukan keluarga, itu juga bukan daripada saudara. Innahu qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Selanjutnya innahu
Sak temene sesuatu. Ayo soaluka iya ya binajatihi amalun ghairu sholeh. Sesungguhnya permintaanmu kepadaku itu untuk menyelamatkan atau mempertanyakan keselamatan anakmu yang ingkar, yang tidak mau iman, itu adalah amal ghairu sholeh, yang tidak baik. Jadi Nabi Nuh tuh pengen anaknya kan ada yang nggak iman ya kalau bisa selamat, siapa tahu masih bisa didakwahi lagi itu ya. Tapi permintaan itu kata Allah innahu amalun ghairu sholeh, itu nggak bagus minta seperti itu. Kalau sudah patokannya iman ya sudah. Mau ngadain banjir ini ya asbab karena iman ataupun tidaknya iman. Apalagi hanya perkara itu hubungan anak dan orang tua ataupun bapak. Sudah ketika itu iman enggak soleh, enggak, bukan perkara yang soleh. Fa innahu kafir, karena itu kan kafir. Wala najatun lil kafirin, dan tidak ada najah, keselamatan bagi orang kafir. Ini rumusnya sudah. Wa fi qira'atin bi kasri mimin amila fa'ala wa nasaba ghairun fadhamiru la libnihi. Ada satu pembacaan ataupun qiraah yang dimaksud amalun itu bukan amalun tapi bacanya amilah. Nah, kalau amilah berarti yang dimaksud itu bukan doanya Nabi Nuh supaya anaknya selamat, itu perkara yang tidak baik. Tapi yang dimaksud untuk satu qiraah ini adalah innahu sak pernikahan itu bukan orang soleh. Tapi tafsir Jalalain tetap dia memaparkan bahwa yang dimaksud ini permintaan Nabi Nuh seperti itu tidak layak. Nabi itu berbuat salah, Pak, tapi salahnya sudah diampuni oleh Allah. Sebelum berbuat salah sudah diampuni. Dan kalaupun ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan, itu pun sejatinya adalah hukum ataupun wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah untuk pembelajaran. Nah, kita juga sudah belajar tentang surat yang menjelaskan bahwa Nabi kedatangan tamu-tamu pembesar Quraisy. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang buta, pengen tanya sesuatu, tapi Nabi SAW nggak noleh. Padahal niatnya bagus, aku tak ngadepin loh punggung ini. Kalau dia mau tertarik satu saja lumayan. Tapi sikap Nabi seperti itu ditegur oleh meskipun itu keliru, tapi tetap itu bukan suatu kemaksiatan. Karena itu buat teguran bahwa seperti apapun kamu juga harus melayani seseorang tanpa melihat status jabatan. Enggak terus kalau lurah yang datang kopinya pahitnya banget, giliran yang bukan lurahnya anggotanya datang kopinya manis banget. Karena kopi biasanya yang pahit yang dicari. Nah, adapun selain dari itu kita memuliakan. Kalau Pak Bupati datang kursinya paling depan, ini kan sebatas memuliakan. Bukan berarti membedakan. Karena nggak mungkin semua mau duduknya di depan semua, ya nggak pantas. Jadi jangan salah kaprah terus berarti nanti kalau Bupati datang ya di belakang toh. Jangan harap ada bantuan turun kalau gitu. Itu niat memuliakan. Tapi pada dasarnya hakikatnya bupati bukan bupati, sekda bukan sekda, mau kepala apa bukan kepala, buntut tetap di mata kita sama saja semua hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tetap harus ada dalam diri kita. Supaya tidak ada melebihkan satu pihak dan juga merendahkan satu pihak. Tapi semua batasannya, patokannya adalah iman. Kalau kamu iman, saya yakin kamu selamat. Tapi kalau nggak iman, saya punya keyakinan kamu nggak akan selamat. Musyawarah ya? Oh iya. Ya, bentar lagi. Lanjutannya fala tas'alanni bitasydid wa takfif. Fala tas'alanni bisa dibaca fala tas'alanni. Fala tas'alanni bisa juga dibaca fala tas'alan.
fala tas'alan ma laisa laka bihi ilm. Maka jangan minta kepadaku ma laisa laka bihi ilmun, perkara yang kamu ini tidak ada pengetahuannya. Jangan minta kepadaku sesuatu yang kamu ini hakikatnya tidak tahu. Kalau dohirnya bapak kepada anak, ingin menyelamatkan anak, tapi hakikatnya dia itu tidak selamat. Kenapa? Karena tidak bawa iman. Makanya kita doa itu disunahkan, Pak. Paling disunahkan apa? Pakai lafaz-lafaz doa yang terwarid dari Nabi. Supaya apa? Permintaan kita ini tidak melebihi daripada pengetahuan kita. Nah, kadang kita mintanya aneh-aneh ini itu. Ya tidak masalah, mintanya selama sama Allah. Tapi kenapa dianjurkan pakai doa Nabi? Karena Nabi yang paling tahu. Kita kan kalau dunia ditafsir, diperinci. Minta mobil yang banyak ini, yang peleknya ini, yang kacanya seperti ini. Padahal itu tidak baik. Tapi Nabi mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan masih banyak doa-doa yang kita hafalkan, kita baca, artinya kita paham. Itu sunnahnya dapat, esensi daripada apa permintaannya dan dapat. Kelihatannya bagus, berikanlah sawah 1 hektar ya Allah. Ya bagus. Tapi yang lebih bagus lagi apa? Permintaan yang dulu pernah diminta. Nah, maka ulama mengajarkan ya Allah, berikanlah aku apa yang dulu diminta oleh Nabi. Dan hindarkanlah aku jauhkan apa yang dulu juga dihindari oleh Nabi. Itu ringkasnya doa sebenarnya. Ringkasnya doa. Tapi nilainya seperti itu. Maka Nabi Nuh saja ditegur oleh Allah, kamu jangan minta sesuatu yang kamu hakikatnya nggak tahu. Hakikatnya tidak tahu. Apa hakikatnya? Iman. Nggak mau iman, dari Allah sudah dikatakan nggak mau iman tenggelam. Kalau mau iman selamat. Kok masih ngarep-ngarep anaknya selamat. Tapi pada dasarnya doa ad'uni astajib lakum. Allah tidak membatasi doa, tidak membatasi doa. Dalam arti apa? Kepinginan kita selama kebaikan itu diijabah oleh Allah. Dan yang mungkin doa jangan yang tidak mungkin. Ya Allah jadikanlah aku nabi. Ya enggak mungkin. Allah sudah janji Nabi Muhammad sebagai akhir zaman. Ya Allah jadikanlah aku wanita. Ya Allah sudah terkendali kita laki-laki kok. Malah dosa mau jadi wanita. Tapi kalau doa masih ya Allah jadikan aku Power Rangers masih bisa. Spiderman gitu kan masih lah bisa. Beli seragamnya. Min anja ibnika tafsirannya malaisa laka bi'il, tafsirannya min anja ibnika. Yang enggak kamu ketahui itu apa? Selamatnya anakmu, keselamatan tentang anakmu. Kamu nggak tahu hakikatnya itu apa. Kamu mintanya selamat, tapi hakikatnya apa? Ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, ini saat temani aku a'idzuka, menasihatimu wahai Nuh an takuna minal jahilin, supaya kamu ini bukan termasuk orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Doanya memang perintah Allah, tapi lafaznya jangan sampai itu menandakan kalau kita ini jadi orang yang bodoh. Apa ya tadi doa macam-macam, tapi keselamatan kita akhirat tidak diminta. Bisu'ali kamalam ta'lam, dengan permohonanmu ataupun permintaanmu malam ta'lam, yang kamu tidak ketahui. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qala rabbi, Nabi Nuh berkata, Tuhanku, inni a'udzubika, suka temani aku berlindung kepada Engkau, min an as'alaka, dari doaku kepadamu, laisali biha ilmu, yang aku tidak tahu sama sekali. Aku berlindung karena sudah dapat teguran, aku berlindung. Wa illa taghfirli, kalau tidak demikian
Maksudnya kalau tidak demikian apa? Kalau engkau tidak mengampuniku, mafarotomini, yang mana aku sudah keceplosan minta sesuatu itu, dan itu larangan Allah. Watarhamni, dan engkau tidak merahmatiku, tidak sayang kepadaku, aku minal khosirin, tentunya aku pasti akan menjadi orang yang rugi. Makanya ya pengalaman. Makanya ada istilah belajar dari pengalaman, itu pun ternyata ada dalam syar'inya. Cuma lapas Qur'annya yang nggak ada, terus belajarlah dari pengalaman. Tapi itu nilai daripada apa? Kesalahan-kesalahan seseorang itu kita jadikan pengalaman. Dengan seperti ini jadi tahu Nabi Nuh ternyata seperti itu memang tidak, Bu. Tidak, Bu. Yang tidak boleh lagi itu apa? Bukan belajar dari kesalahan, tapi kesalahan dijadikan guru, itu baru tidak boleh. Tapi kalau belajar dari kesalahan, ketika salah apa? Kalau dia mau belajar dari hal yang salah itu, pasti dia tidak akan salah dalam hal yang sama. Beda kalau dia sudah sekali salah, besok lagi salah, dan di hal yang sama, tandanya dia tidak belajar dari pengalaman. Malah berdalil lagi, oh saya belajar dari pengalaman. Mas semakin daripada kesalahan saya banyak, berarti saya banyak belajar gitu. Wah, ini biasanya kalau lebih mudah tutup baduk ya Pak. Ya, kalau tidak ada ampunan Allah, rahmatnya Allah, aku termasuk orang-orang yang qila ya Nuhu bisalamin minna wa barukatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumati'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Sedikit lagi sampai 1 ayat lagi. Qila ya Nuh, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, berhentilah, inzil minas safinah, ataupun turunlah dari kapal, bisalamin, dengan keselamatan. Bukan bisalami, tapi bisalamin. Salamnya di sini umum artinya, bukan selamat dohirnya saja. Tapi karena itu peristiwa iman tidak imannya seseorang, maka dimaksud itu salamin. Salamnya, selamatnya tidak hanya dohir, tapi selamat batin. Berarti yang turun dari kapal itu tidak hanya dohirnya selamat, tapi batinnya juga selamat. Bisalamin, bisalamatin au bitahiyah, selamat dengan keselamatan ataupun tahiyah, kehormatan. Ya, nama yang lainnya musnah kok dia selamat, itu kehormatan dari Allah. Sekarang ada orang tenggelam saja, 10 orang tenggelam, 1 selamat, bangganya Masya Allah. Seakan-akan diberikan penghargaan dari Allah. Cerita di mana-mana, saya berjuang di lautan lepas, 10 orang yang selamat cuma saya, akhirnya viral, akhirnya dapat bantuan, kehormatan dari Allah. Tidak hanya selamat jiwanya, tidak hanya selamat raganya. Minna, keselamatan dari kami, berarti dari Allah. Wa barukatin, dan keberkahan, maksudnya khairat, kebaikan, alaika, ke atasmu, wa ala umamin mimman ma'ak, dan ke atas umat orang-orang yang bersamamu, fisafinah, di dalam kapal. Ay min auladihim, baik itu anak keturunanmu, wa dzurriyyatihim, keturunanmu, wa humul mu'minun, ataupun orang beriman. Wa umamun, adapun umat, biroh imin man ma'ak, sanumati'uhum fid dunya tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Adapun umat ataupun kaum, sanumati'uhum, akan kami berikan kepada mereka fid dunya, kenikmatan. Sanumati'uhum itu diberikan kenikmatan fid dunya, di dunia, tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Tapi enggak lama lagi juga orang itu akan diberikan apa? Minna adzabun alim, azab yang sangat dahsyat, alim, sangat menyedihkan, sangat besar ataupun sangat dahsyat. Fil akhir, di akhirat, wahumul kufar, yaitu orang kafir.
Maksudnya apa ya? Setelah itu nanti keturunannya pasti ada yang ingkar juga. Tapi ingat, yang ingkar itu bukan selamat dalam arti 100% dari batinnya, tidak. Mereka dapat dunia wajar, dia dapat apa karena kerja wajar, tapi mereka hanya di dunia saja. Sumaya masuhu, kemudian mereka akan disentuh atau dilibas mina dari kami, apa yang menyentuhnya, adabun selama dia gak beriman, hanya kelihatannya saja dia dapat nikmat, tapi nanti di akhirat akan dapat adab. Nggak cukup adab, tapi alim, dahsyat, pakai panjang lagi, alim, dahsyat sekali, banyak dahsyat. Rohim, kasih sayang, tapi rohim, maha kasih sayang. Jangan manggil Mas Alim, Mas Alim. Alim itu penyakit, azab. Mas Alim, Mas Alim. Seharusnya Mas Alim, orang yang berilmu. Silakan kepada Ustadz Alim, dipersilakan. Wah, marah ya kalau Ustadz yang tahu bahasa Arab. Ayat terakhir, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Tilka, demikian itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad setelah menceritakan kisah Nabi Nuh, tilka, demikian itu, ai hadhil ayat, tanda-tanda ataupun ayat al-mutadammanah yang mengandung kisatun Nuh, kisahnya Nabi Nuh. Tilka, demikian itu tuh isinya itu. Demikianlah ayat yang mengandung kisahnya Nabi Nuh, min amba'il ghaib, termasuk ataupun daripada ghaib, pengkhabaran kami yang ghaib. Akhbar ma ghaba anka, berita yang tidak ada orang yang tahu, dari Allah. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan, ilaika kepada engkau, kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada, ma kunta, yang kamu tidak tahu, ta'lamuha, perkara itu. Sedangkan kita tahu Nabi Nuh ini nabi ketiga setelah daripada Nabi Adam, Idris, Nuh. Jaraknya sama Nabi Adam ratusan tahun atau ribuan? Ribuan tahun. Sedangkan peristiwa itu ada ahli sejarah mengatakan ini 6.000 tahun yang lalu. Kalau dihitung dari Masehi Nabi Isa 2.000-an atau 3.000-an atau 4.000-an, 4.000 tahun yang lalu. Berarti sudah puluhan tahun. Zaman dulu Pak Bu belum ada komputer yang bisa mengesep data. Tidak ada itu kantor badan intelijen yang menghimpun data dari dulu kapan data itu masuk. Enggak ada. Dulu orang kenalnya apa? Dulu pernah negeri ataupun dunia ini tenggelam, tapi detailnya tidak tahu. Karena orang tidak ada yang tahu. Manuskrip, wah jangan manuskrip. Injil saja sudah banyak diputar balikkan. Padahal itu masanya Nabi hanya sekitar 300 sampai 400 tahun, apalagi ini dulu, wah sudah berarti cuma katanya. Tapi ketika itu wahyu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka, demikian itu kisah Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an. Apa setelahnya? Min amba'il ghaib, dari penghabaran yang ghaib, entah kamu, entah itu siapa lagi, nuhiha, yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ma kunta ta'lamuha, kamu tidak tahu itu dari mana, tidak tahu ilmu tersebut, tidak tahu berita tersebut. Wala qaumuka, kaummu juga tidak tahu juga. Tahunya dulu pokoknya ada tsunami, gitu saja. Ya kayak orang sini tanya tsunami, tahu mana Aceh? Oh,
Aceh di mana? Di sana. Sabang. Sumatera bagian atas sendiri. Kayak apa tsunami? Detailnya nggak tahu. Bahkan mungkin badan yang menanggulangi bencana pun kalau dia harus nyebutkan harus pakai catatan. Takut salah. Berapa kali jumpa pers baik itu BNPT ataupun apalah soal bencana tim SAR. Ketika menyebutkan jumlah nggak mau dia pakai hanya hafalan saja, takut kepleset. Kalau sudah kepleset bisa dituntut itu. Yang mati 5 kok cuman 4, itu sudah tandanya nggak terpercaya berita. Padahal itu baru mingguan terjadi. Apalagi ini ribuan tahunnya. Dari mana kabar ini? Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala qaumuka min qabli hadza. Kaummu sebelum ini pun tidak tahu. Sebelum Al-Qur'an turun saja itu tidak tahu. Detailnya seperti apa tidak tahu. Fasbir, maka bersabarlah. Tafsirannya alat tablighi wa ada qaumika kama sabar Nuh. Sabarlah ke atas tabligh. Tabligh itu pada dakwah, atau menyampaikan. Wa ada qaumika, dan kaummu yang menyakiti ataupun cacian, hinaan kaummu. Kama sabar Nuh, sabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Innal akibata lil muttaqin. Temani akibat kesudahan al-mahmudah, yaitu terpuji yang baik, lil muttaqin itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Arsalna ila adin aqahum ila akhir ayat. Ini pembahasan besok tentang penyebutan Nabi Hud alaihis salam. Ila adin aqahum Hud dan qala ya qaumi ibudullah ila akhir. Nah, jadi penyebutan Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Hud di dalam 3 surat saja Pak, Al-Ankabut, dan termasuk di mana surat ini, di surat Hud, satu lagi lupa saya. Tapi di 3 surat ini saja kisah Nabi Hud. Yang paling baik di sini karena pelajaran ataupun berapa ayat sampai ada. Nah, itu yang bisa kita sama-sama kaji. Saya tidak kasih kesimpulan karena tadi sudah di awal kesimpulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita tentang ilmu agama semata-mata mencari ridho Allah. Apa ridho Allah? Bahasa kasarnya itu apa? Menyenangkan Allah. Di mana sih Allah senang? Itu saja. Dan bahasa kerennya ridho Allah. Allah ridho, Allah restui. Tapi bahasa kasarnya apa? Kita nih hari-hari mau itu sholat, zakat, puasa, zikir ataupun yang lain, itu tujuan utamanya apa? Supaya Allah senang. Kalau Allah sudah senang, sudah nggak usah minta surga, nggak usah minta apa. Allah kasih itu cuma. Demikian Allah alam bisawab. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi al-ibad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.